Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Afriani Kartini Haruna dari kelas 12E. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi, poin-poin yang akan saya jelaskan yang pertama adalah pengertian gelombang elektromagnetik, proses pembentukan gelombang elektromagnetik, dan yang terakhir adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan secara jelas bahwa penggunaan HP dapat menyebabkan penyakit kanker. Malahan para ilmuwan juga menjelaskan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dari pasien penyakit kanker. Tetapi jika kita menyatakan bahwa HP dapat menyebabkan penyakit kanker diakibatkan dengan adanya kandungan gelombang elektromagnetik di dalamnya, maka sebagian besar barang elektronik yang ada di sekitar kita, di rumah kita juga mengandung gelombang elektromagnetik. Jadi sebenarnya apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gabungan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan dapat membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa memerlukan media perambatan. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator. Gelombang osilator atau biasa disebut dengan gelombang membawa mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Nah, gelombang radio biasanya dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, seperti sinyal komunikasi berupa siaran radio maupun stasiun TV. Adapun dampak yang diakibatkan oleh gelombang radio yaitu dapat merusak jaringan tubuh, luka bakar, dan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kanker. Nah, yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz. Adapun manfaat gelombang mikro, yang pertama sebagai pemanas makanan atau biasa kita sebut sebagai microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, yang keempat memandu pendaratan pesawat, dan yang terakhir adalah mendeteksi keberadaan suatu objek. Adapun dampak yang disebabkan oleh gelombang mikro, yang pertama adalah kehilangan memori, ketidakmampuan belajar, dan yang ketiga adalah ADHD. Gelombang infrared atau gelombang inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Adapun manfaat dari gelombang inframerah, remote control, face unlock di HP, transfer data, terapi penyembuhan cacar, fotografi pemetaan sumber daya alam, fotografi diagnosa penyakit, dan teleskop night vision. Nah, dampak yang dapat disebabkan oleh inframerah salah satunya adalah membuat permukaan kulit panas atau merasa terbakar, karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam sehingga dapat merusak kolagen di bawah kulit. Dan inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina yang biasa kita sebut dengan penyakit katarak. Cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri. Nah, panjang frekuensinya itu 300 sampai 75 nanometer dan rentan frekuensinya itu 770 Thz sampai 400 Hz. Adapun manfaat-manfaat dari cahaya tampak yaitu yang pertama sebagai warna untuk pelangi dan yang kedua untuk menghasilkan cahaya lampu. Dampak yang diakibatkan oleh cahaya tampak yaitu penuaan pada kulit dan dapat merusak DNA kita. Nah, berikutnya adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada panjang gelombang 100 sampai 400 nanometer. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai 1 mm. Manfaat yang dapat kita peroleh
Dari sinar ultraviolet yang pertama adalah membantu proses fotosintesis sebagai sumber vitamin D dan dapat mengurangi resiko terkena kanker. Jika terpapar secara berlebihan, dapat menyebabkan kanker kulit dan dapat merusak mata jika ditatap terlalu lama dan dapat membuat kulit menjadi gelap. Selanjutnya adalah gelombang sinar X. Gelombang sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang relatif pendek, yang hanya berkisar 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi kisaran 1600 sampai 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu masuk ke dalam tubuh manusia. Karena sinar X dapat masuk ke dalam tubuh manusia, hal ini dimanfaatkan untuk sebagai foto ronsen dan biasa digunakan juga sebagai pemeriksaan barang. Nah, adapun dampak yang dapat disebabkan oleh sinar X ini yaitu pingsan dan keguguran. Nah, yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah istilah yang biasa digunakan untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Adapun manfaat dari sinar gamma yang pertama dapat membunuh sel kanker dan sterilisasi alat kesehatan. Adapun dampak yang akan disebabkan oleh sinar gamma salah satunya adalah diare. Jadi berakhir sudah penjelasan mengenai gelombang elektromagnetik. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan membacakan suatu quotes untuk kalian semua. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Dari Imam Al-Ghazali. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!